Keputusan Presiden Jokowi melantik 3 wakil menteri dinilai ingin memastikan program-programnya dilanjutkan oleh orang-orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto. 2 bulan menjelang purna tugas, Presiden Jokowi melantik 3 wakil menteri. Salah satu yang dilantik merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Sebagai Wakil Menteri Keuangan 2, Thomas Djiwandono akan mendampingi Sri Mulyani bersama Suhasil Nazara. Thomas mengaku ia dipersiapkan untuk transisi pemerintahan. Thomas menyebut akan menyelaraskan program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan anggaran yang ada saat ini. Baik, rekan-rekan wartawan sekalian, hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 ya, di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang, dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Terima kasih. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa masuknya Thomas Djiwandono untuk memperkuat komunikasi dalam tim transisi pemerintahan. Sri Mulyani juga menyebut Thomas Djiwandono akan terlibat dalam penyusunan RAPBN tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan dibalik penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 dalam 3 bulan terakhir Kabinet Presiden Joko Widodo. Padahal posisi Wakil Menteri Keuangan sudah diisi oleh Suhasil Nazara. Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Sri Mulyani menyatakan bahwa Thomas Djiwandono akan fokus terlibat dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Masuknya Thomas Djiwandono diharapkan dapat menyinkronkan RAPBN tahun 2025 dengan kebijakan prioritas pemerintah terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Thomas yang merupakan keponakan Prabowo dan anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran bidang ekonomi diharapkan dapat mempermudah Kementerian Keuangan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan. Sri Mulyani juga membantah anggapan bahwa penunjukan Thomas Djiwandono terkait buruknya komunikasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Sri Mulyani menyebut dirinya sudah berkomunikasi cukup intens selama kurang lebih 3 bulan terakhir dengan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran, termasuk Thomas Djiwandono. Kita juga sudah mendiskusikan dalam artian, karena ini adalah suatu periode transisi. Jadi dengan masuknya Mas Tommy dalam hal ini, kita memang untuk 3 bulan ke depan, yaitu ini tinggal bulan Juli pertengahan, kita semuanya tahu, teman-teman wartawan di sini sangat familiar ya, siklus APBN, kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut. Ya ini sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin sudah dilakukan. Tentu dengan masuknya Mas Thomas ya di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi jauh lebih mudah. Kalau kemarin itu kita biasanya mengundang tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus. Enggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan jadinya nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang dengan Mas Thomas sudah ada di sini. Sehingga seluruh proses penyusunan APBN yang Anda semuanya tahu bahwa ini akan disusun, ditulis nota keuangan dan RUU-nya dan kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus dan kemudian pembahasan dengan DPR sampai dengan waktu kalau menurut undang-undang sampai dengan Oktober. Tapi karena ini adalah masa transisi bisa saja menjadi lebih cepat. Tapi kita tidak mau mendahului. Pokoknya secara undang-undang bisa sampai Oktober. Nah ini yang dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin.
untuk menampung tadi berbagai program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran, dan bagaimana memasukkan di dalam APBN 2025.